Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai koperasi simpan pinjam Al-Azhar. Dalam presentasi ini, kami akan membahas latar belakang sejarah struktur organisasi bidang usaha, peran koperasi, permasalahan yang dihadapi, analisis SWOT, serta strategi pengembangannya. Semoga presentasi ini dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi merupakan badan usaha yang berlandaskan prinsip kekeluargaan dan gotong royong dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Koperasi simpan pinjam Al-Azhar dibentuk untuk membantu guru dan karyawan memperoleh akses pembiayaan yang mudah, aman, dan terjangkau. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perkembangan koperasi, bidang usaha yang dijalankan, peran koperasi bagi anggota, tantangan yang dihadapi, serta strategi pengembangannya di masa depan. Sejarah koperasi. Koperasi Al-Azhar didirikan pada bulan Mei tahun 1969 dengan nama Koperasi Gotong Royong. Awalnya, koperasi hanya menyediakan layanan simpan pinjam dan kebutuhan pokok bagi anggotanya saja. Namun pada tahun 1972, koperasi mulai memperluas usahanya dan melayani kebutuhan guru, karyawan, orang tua murid, serta masyarakat sekitar. Hingga saat ini, koperasi terus berkembang dan berupaya meningkatkan profesionalisme serta layanan berbasis syariah. Selanjutnya ada struktur organisasi. Struktur organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota tahunan atau RAT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Lalu di bawahnya terdapat pengurus yang menjalankan kegiatan koperasi. Ada pengawas yang mengawasi jalannya organisasi, serta manajemen operasional yang mengelola kegiatan sehari-hari. Struktur ini membantu menciptakan tata kelola yang transparan dan profesional. Peran koperasi simpan pinjam di Al-Azhar. Yang pertama, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi ini membantu anggota memperoleh pembiayaan dengan biaya yang lebih ringan dibanding lembaga keuangan finansial lain. Terus yang kedua, yaitu mencegah ketergantungan pada pinjaman online. Maraknya pinjaman-pinjaman online yang sekarang terjadi di masyarakat itu tentunya koperasi ini menjadi alternatif gitu ya, pembiayaan yang lebih aman dan terjangkau. Selanjutnya yang ketiga ada menumbuhkan budaya menabung. Tentu melalui program simpan pinjam anggota, koperasi ini harapannya mampu mendorong pengelolaan keuangan yang lebih baik. Untuk yang keempat, yaitu mendukung stabilitas ekonomi pegawai. Koperasi membantu anggota menghadapi kebutuhan mendesak tanpa harus mencari pinjaman yang berisiko tinggi. Terus yang terakhir yaitu ada meningkatkan solidaritas. Prinsip gotong royong ini menjadikan koperasi sebagai wadah kebersamaan untuk anggota. Untuk selanjutnya yaitu poin di permasalahan. Permasalahan ini di koperasi ada dua faktor. Yang pertama faktor internal, yaitu meliputi keterbatasan modal usaha, risiko kredit macet, terus ketergantungan pada partisipasi anggota, dan yang terakhir ada keterbatasan SDM. Untuk yang faktor eksternalnya yaitu meliputi persaingan dengan bank fintech yang lebih besar, yang kedua yaitu dengan perubahan teknologi yang cepat. Terus yang ketiga ada kondisi ekonomi yang mempengaruhi kemampuan pembayaran anggota, dan yang terakhir ada perubahan regulasi koperasi itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan menganalisis SWOT. Analisis SWOT digunakan untuk mengetahui posisi organisasi berdasarkan kekuatan, kelemahan, dan peluang ancaman. Strength atau kekuatan, koperasi memiliki anggota yang jelas dan loyal. Selain itu, koperasi mendapat dukungan dari institusi pendidikan besar yaitu Al-Azhar. Pengalaman yang panjang sejak tahun 1969 menjadi modal yang sangat berharga. Weakness atau kelemahan, modal usaha relatif terbatas, jumlah anggota juga tidak sebesar pelanggan bank sehingga ruang ekspansi lebih sempit. Selain itu, proses digitalisasi masih perlu ditingkatkan. Opportunities atau peluang terbesar adalah transformasi digital. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi syariah dapat menjadi pasar potensial bagi koperasi. Untuk threats atau ancaman utama berasal dari fintech, bank digital, dan perubahan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan anggota dalam membayar pinjaman. Dari analisis SWOT ini dapat disimpulkan bahwa koperasi sebenarnya memiliki fondasi yang kuat, namun perlu memanfaatkan peluang digitalisasi agar mampu menghadapi ancaman di masa depan.
Berdasarkan hasil analisis SWOT yang tadi saya bacakan, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, digitalisasi layanan. Koperasi dapat mengembangkan aplikasi yang memungkinkan anggota mengajukan pinjaman, mengecek saldo simpanan, dan melakukan pembayaran secara online. Kedua adalah memperkuat manajemen risiko kredit. Hal ini dapat dilakukan melalui penilaian kelayakan pinjaman yang lebih baik dari pantauan pembayaran secara berkala. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas SDM. Pengurus dan pengelola koperasi perlu mendapatkan pelatihan mengenai teknologi, manajemen keuangan, dan pelayanan anggota. Yang keempat, diversifikasi produk. Koperasi dapat mengembangkan produk baru seperti simpanan pendidikan, simpanan haji, pembiayaan usaha kecil, atau layanan syariah lainnya. Yang kelima adalah meningkatkan transparansi dan tata kelola. Semakin transparansi koperasi dalam mengelola keuangan, maka kepercayaan anggota akan semakin tinggi. Selanjutnya itu ada kesimpulan, Koperasi Simpan Pinjam Al-Azhar telah berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru dan karyawan selama lebih dari 50 tahun. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, koperasi memiliki peluang besar untuk berkembang melalui inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas pelayanan. Selanjutnya ada tindak lanjut. Sebagai tindak lanjut, koperasi perlu mempercepat transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengelolaan risiko, mengembangkan produk syariah yang inovatif, serta meningkatkan partisipasi anggota. Dengan langkah tersebut, koperasi dapat menjadi lembaga yang lebih modern, profesional, dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa koperasi masih memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara profesional dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.